Awit akeh petilasan cagar budaya saka bangunan kuno tinggalan londo nganti prasasti sing crita asal usule kutha. Setiap warga Salatiga pasti tidak asing lagi dengan bangunan yang satu ini. Sebuah bangunan besar dengan arsitektur yang khas, di mana bagian atasnya berbentuk selasar yang rata atau papa. Itulah sebabnya dulu masyarakat Salatiga menyebutnya sebagai Gedung Papa. Pada awal pembangunannya, gedung ini memiliki luas sekitar 600 meter persegi. Berdiri di atas tanah seluas 5.000 meter persegi. Dulu, ruang terbuka di sekitarnya masih begitu luas. Namun, sekarang sudah banyak berdiri bangunan lain di sekitarnya. Gedung Papa ini usianya sudah 1 abad lebih, sehingga termasuk sebagai bangunan cagar budaya yang keberadaannya dilindungi undang-undang. Selain bentuknya yang artistik, bangunan ini juga memiliki cerita sejarah yang menarik. Pertama kali dibangun oleh Karel William van Heeckeren pada tahun 1895. Dia adalah bangsawan yang kaya raya, bergelar baron. Semula dia tinggal di Semarang, namun menjelang tahun 1895 pindah domisili ke Salatiga. Pada tahun 1902, putri Karel William yang bernama Sophie Emily Baroness van Heeckeren menikah dengan GBF van der Schoot, pria kelahiran Salatiga. Pada tahun 1904, GBF mengganti namanya menjadi GBF van Heeckeren van der Schoot. Biasanya perempuan yang mengikuti nama laki-laki, tetapi ini sebaliknya. Sang mertua yang berdarah bangsawan mungkin yang menjadi alasan. Gedung Papa ini statusnya menjadi milik GBF van Heeckeren van der Schoot, sang menantu. Gedung Papa dihuni oleh Baron van Heeckeren van der Schoot. Tapi itu tidak benar. Begini soalnya. Yang namanya Van Heeckeren van der Schoot bukan bangsawan, sehingga beliau tidak memiliki gelar baron. Van Heeckeren van der Schoot itu lahir dengan nama van der Schoot. Nama mertuanya adalah CW atau lengkap Karel Willem Baron van Heeckeren. Dan anak perempuannya berhak atas gelar barones. Baron untuk laki dan barones untuk perempuan. Ternyata Bapak van der Schoot sangat terkesan dengan status sosial elit dan bangsawan istrinya. Sehingga beliau minta izin pemerintah Hindia Belanda untuk merubah nama keluarganya menjadi Van Heeckeren van der Schoot. Sampai sekarang keturunannya di Belanda masih menggunakan nama Van Heeckeren van der Schoot. Ada beberapa, sekitar 4. Jabatan GBF pada waktu itu adalah sebagai komandan kavaleri di Salatiga, lalu menjadi ajudan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. GBF juga pernah menjadi anggota Dewan Kota Salatiga. Perannya sangat besar dalam upaya mempercantik wajah kota Salatiga di masa lalu. GBF juga punya andil besar dalam pembangunan PLTA di Jelok yang listriknya dialirkan ke Salatiga. Bahkan,
GBF pun berperan aktif dalam pembangunan penampungan mata air di Senjoyo yang airnya dikonsumsi warga Salatiga. Setelah cukup lama malang melintang di Salatiga, GBF berpindah ke Semarang sebagai Direktur Semarangse Administrasi Mas Hapi, yaitu sebuah holding company dari beberapa perusahaan di Semarang, namun kantor pusatnya di Belanda. Pada tanggal 9 Desember 1918, GBF Van Heekeren menawarkan gedung Papa miliknya untuk dibeli atau disewa. Namun tidak banyak yang berminat. Pada saat itu, sebenarnya Dewan Kota Salatiga sedang membutuhkan gedung untuk disewa sebagai kantor. Karena Dewan Kota masih jadi satu dengan kantor asisten residen. Namun entah kenapa waktu itu Dewan Kota tidak tertarik untuk menyewa atau membelinya. Dewan Kota malah menyewa sebuah gedung di Semarang Seweh atau Jalan Diponegoro sekarang. Pada tanggal 9 Desember tahun 1918, koran De Lokomotief memuat iklan dari GBF Van Heekeren van der Schoot. Dia menawarkan gedung Papa miliknya untuk dibeli atau disewa, tetapi waktu itu sepertinya tidak ada yang tertarik. Dewan Kota pun waktu itu belum tertarik, padahal mereka belum punya gedung kantor sendiri. Pada tanggal 12 Desember 1922, GBF dan keluarganya pindah ke Rotterdam, Belanda. Pada waktu itu belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan gedung Papa ke depannya. Tetapi ternyata pada tahun 1927, Semarangse Administrasi Mas Hapi mengambil alih kepemilikan atas gedung Papa. Berita tersebut dimuat di surat kabar De Lokomotief pada tanggal 13 Juni 1927. Surat kabar De Lokomotief menurunkan berita tentang gedung Papa lagi pada tanggal 13 Juni 1927. Diberitakan bahwa Semarangse Administrasi Maatschappij yang sering dipersingkat menjadi Sematmei telah mengambil alih kepemilikan atas gedung Papa di Salatiga dari tangan GBF Van Heekeren van der Schoot yang pada saat itu sudah berdomisili di Belanda, di mana beliau memimpin Semarangse Administrasi Maatschappij cabang Amsterdam bersamaan dengan mertuanya CW Baron Van Heekeren. Ketika Jepang masuk ke Salatiga, gedung Papa ini dijadikan sebagai markas Ken Petai. Ketika Belanda masuk ke Salatiga lagi, gedung Papa ini dijadikan sebagai markas T Brigade. Pada tahun 1950, pemerintah kota Salatiga menyewa gedung Papa untuk dijadikan kantor. Orang yang melobi adalah Kapten Muhari. Pada tanggal 11 Juli 1952, pemerintah dan Dewan Kota Salatiga baru menyatakan ketertarikannya untuk membeli gedung Papa. Salah satu alasannya, gedung Dewan Kota yang dipakai dulu telah diminta pemiliknya untuk dijadikan studio film. Pada tanggal 9 Januari 1953, akhirnya gedung Papa berhasil dibeli oleh pemerintah kota Salatiga dengan harga Rp300.000. Sejak saat itulah gedung Papa resmi berganti nama menjadi Balai Kota Salatiga. Awal tahun 1953, gedung Papa resmi menjadi milik pemerintah kota Salatiga setelah dibelinya dengan harga Rp300.000. Untuk pembelian gedung tersebut, pemerintah kota Salatiga mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
dan sekarang ini dipakai sebagai kantor pemerintah kota Salatiga.